Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara di pagi hari ini. Saya akan melanjutkan khotbah saya tentang hal kerajaan surga. Mari sama-sama siapkan hati saudara. Kita buka Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22. Kita akan membaca terlebih dahulu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Matius 22 ayat 1 dan ayat 2. Bersama saya. 3, 1, ya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Saya sudah beberapa minggu ini berusaha untuk menyampaikan tentang khotbah seri hal kerajaan surga kepada saudara. Saya berusaha mengajarkan dengan bahasa yang sederhana. Kalau saudara ingat kenapa saya siapkan khotbah ini di bulan Desember dan mungkin nanti Januari. Karena saya merasa penting mengajarkan hal ini kepada saudara, baik yang ada di gereja ini maupun nanti saudara yang menyaksikannya dalam YouTube. Sebab orang Kristen itu kepengen ke surga. Siapa orang Kristen yang gak mau ke surga? Semua orang Kristen bermimpi mati masuk ke surga. Bahkan beberapa komunitas Kristen punya tagline, membawa keluarganya masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi herannya saudara, orang Kristen yang semuanya mau ke surga ini, itu berusaha mencari cara sendiri, berusaha menafsirkan sendiri, berusaha mencari tahu sendiri bagaimana dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Padahal saudara, kalau Bapak, Ibu, dan saya membaca Alkitab dengan sungguh, Yesus sudah memberikan kisi-kisi. Seperti apa, bagaimana seharusnya setiap orang Kristen yang mau ke surga itu. Yang paling telanjang, yang paling jelas adalah khotbah seri Yesus tentang hal kerajaan sorga. Di pagi hari ini Yesus berkata kepada saudara, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Hal kerajaan surga seumpama dibandingkan, diparalelkan dengan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Mengadakan perjamuan kawin. Apa itu perjamuan kawin, saudara? Perjamuan kawin itu bicara tentang pesta. Perjamuan kawin itu bicara mengenai pendamaian. Perjamuan kawin bicara mengenai keintiman. Raja itu sulit ditemui, Bapak Ibu. Raja itu adalah seorang yang sosoknya tinggi. Gak semua orang, bahkan Perdana Menteri itu tidak bisa 24 jam bertemu dengan raja. Kalau Bapak Ibu sudah pernah membaca kitab Esther, Bapak Ibu pernah baca gak kitab Esther? Siapa Esther? Esther itu permaisuri raja. Tapi meskipun dia permaisuri, di antara semua istri raja, di antara semua gundik raja, dialah yang hierarkinya paling tinggi, permaisuri. Tapi permaisuri Esther tidak bisa menghadap raja kapanpun, kecuali dipanggil oleh raja. Dalam konteks inilah mestinya Bapak Ibu memahami tentang hal kerajaan surga ini. Jadi karena raja sulit ditemui, gak ada orang bisa menilik hati raja yang paling dalam. Maka untuk bisa mengerti raja, saya selalu berkata,
Paling mudah itu ketika ada di meja makan. Ya. Di meja makan itu cair. Birokrasi nggak ada lagi, saudara. Saya pernah dalam satu peristiwa, satu meja makan dengan seorang gubernur di provinsi salah satu di Indonesia ini. Satu meja makan, Bapak Ibu. Ya. Itu biasanya kalau menghadap gubernur aja, meskipun dia tahu saya pendeta dan saya dikenalkan oleh orang yang terpandang di kota itu, tetap aja dia tidak menganggap saya seperti apa begitu. Ya cuma shalom aja, apa kabar Pak Pendeta. Tapi ketika makan dalam satu meja, birokrasi itu runtuh. Ya. Tiba-tiba gubernur ini makan Pak Pendeta, dia bisa menyodorkan itu makanan piring yang ada di meja makannya kepada saya. Makan Pak, ambil Pak. Saya juga karena beliau begitu, jadi ewuh pakewu saya juga hilang. Akhirnya ketika diputer, rajanya gubernur di sebelah saya, makanan di depan saya bisa belokin juga. Pak, mari Pak, lauknya Pak. Akhirnya ngobrolnya cair, saudara. Perjamuan kawin itu bicara mengenai keintiman, mengenai pemulihan. Tidak ada yang memisahkan, tidak ada sekat yang memisahkan antara raja dengan orang-orang yang diundangnya dalam pesta perjamuan makan tersebut atau perjamuan kawin tersebut. Inilah hal kerajaan surga diumpamakan. Lanjut, ayat yang ketiga. Kita nggak akan jauh dari ayat-ayat ini. Ayat ketiga bersama saya. 3, 1 ya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tapi orang-orang itu tidak mau datang. Kalimatnya begini, saudara. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang diundang ke perjamuan kawin itu. Ada kata memanggil di situ menggunakan kata dasar Yunani kaleo. Kaleo itu bukan cuma memanggil, kaleo itu juga bisa berarti mengundang. Nah, kalau Bapak Ibu melihat struktur bahasa Yunaninya di ayat ketiga ini, saya lebih senang mengikuti terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Alkitab. Kalau terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kalimatnya begini. Lalu ia menyuruh hamba-hambanya untuk menjemput orang-orang yang sudah diundangnya. Jadi saudara, rupanya raja ini ketika mempersiapkan perjamuan kawin untuk anaknya, dia sudah menyebarkan undangan. Kepada orang-orang siapa? Orang-orang terpandang, saudara. Sebab raja tidak mungkin memberikan undangan kepada orang-orang yang tidak dikenalnya. Raja tidak mungkin mengundang orang-orang yang tinggalnya di pedalaman, orang-orang miskin, orang-orang susah. Tidak mungkin, saudara. Sekali lagi ada birokrasi di situ. Undangan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Orang-orang di sekitar dia, para bangsawan, para aristokrat, orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang di mata masyarakat zaman itu dihormati. Raja ini sudah berikan undangan kepada mereka. Dan ketika undangan itu sudah diberikan pas hari hanya, perhatikan baik-baik. Ini kalimatnya dalam. Raja itu menghormati undangannya. Dengan cara apa? Dia mengutus hamba-hambanya untuk menjemput orang-orang yang diundangnya itu. Jadi kalau kita melihat bahasa aslinya, bukan semua raja menyebar undangan, terus pasti pas hariannya raja nggak peduli dan undangannya itu datang apa tidak terserah mereka, tidak. Raja itu menghormati, diberi undangan saja sudah merupakan penghormatan, karena yang mengundang adalah raja. Pas hari hanya, raja ini mengutus hamba-hambanya. Alkitab tidak menjelaskan apakah mungkin dengan kereta kuda, bisa jadi. Berarti si undangan ini dihormati, dibawa dari rumahnya dengan diarak-arak, melewati pasar, melewati desanya, melewati kotanya, sehingga orang-orang sekampungnya tahu, ini orang hebat ya, ini orang yang diundang raja, itu pegawai-pegawai raja, prajurit-prajurit raja bahkan mengawalnya untuk masuk ke pesta pernikahan anak raja. Suatu kebanggaan, suatu penghargaan, suatu apresiasi yang diberikan raja kepada orang-orang undangannya ini. Tapi menariknya, ayat ini di ayat ketiga, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Sudah diberi undangan, dijemput pula,
tapi tidak mau datang. Dalam budaya timur saja saya pernah punya satu masalah tentang undangan ini. Ada orang dulu yang dekat dengan saya, saudara. Suaminya bintang 3. Kemudian mereka mengadakan pesta dan saya diundang. Karena saya dekat, mereka mengundang saya langsung dan juga menghubungi saya. Tapi problemnya saat itu, saudara, saya sudah mengatakan iya kepada satu komunitas gereja. Kalau itu gereja besar, saya nggak peduli. Ini gereja kecil, saudara. Saya sudah bilang iya untuk datang hari itu melayani. Dan gereja itu sudah mengundang saya cukup jauh. Hari H mau melayani, seminggu kemudian sebelumnya undangan sampai ke saya. Bertepatan tanggalnya, bertepatan jamnya. Itu buah si malakama, saudara. Satu sisi yang mengundang saya adalah keluarga bintang 3. Saat itu masih Presiden SBY. Dan bintang 3 ini selevel dengan Pak SBY. Orang dekatnya SBY. Orang istana. Saya tidak datang, saya dekat dengan dia, tidak menghormati orang ini. Bintang 3 itu bagi saya status sosialnya di atas saya. Tapi kalau saya datang, berarti saya harus membatalkan gereja kecil ini. Yang sudah, maafkan saya, berkali-kali mengundang saya tapi benturan terus. Sampai akhirnya saya bilang, oke deh, nanti itu cukup panjang, di bulan ini saya siapkan waktu. Bener ya Pak, jangan sampai enggak ya Pak. Saya bilang kalau saya batalkan ini, apa pandangan mereka terhadap saya? Pasti jangan-jangan dia berpikir, ini pendeta di hari-hari terakhir dapat undangan lebih besar lagi di gereja besar. Etika saya gak bisa. Cuma 20 orang saudara yang datang ketika itu saya datang. Cuma 20 orang, itu pun dengan pekerjaannya. Berarti jemaatnya cuma hitungannya hanya beberapa orang saja. Dan saya tidak datang ke pesta perkawinan anak dari Jenderal Bintang 3 ini. Singkat cerita apa yang terjadi. 10 hari berjalan 2 minggu, istrinya telepon saya. Dengan nada yang sedikit sarkas, marah gitu. Gitu ya Pak Pendeta ya. Saya undang Pak Pendeta nggak datang ya. Pak Pendeta nggak nganggap saya ya. Wah, saya diem aja mau gimana. Saya cuma bilang sama ibu ini, maafkan saya Bu. Karena memang berbulan-bulan sebelumnya saya sudah iakan sebuah perjanjian untuk melayani di sebuah gereja. Saya bilang kalau gereja besar saudara, saya membatalkan. Gereja besar itu bisa nyari pengkhotbah jauh lebih hebat daripada saya. Karena gereja besar itu gak masalah dengan linknya. Pendeta besar kalau diundang sama gereja besar pasti akan dengan mudah bilang iya. Kemarin saya ngomong sama Bu Iren. Ada orang tertentu yang sudah diberi kepercayaan melayani di Polres. Tapi ngobrol sama Bu Iren. Berapa yang di Polres yang dilayani? 3 orang, nanti serahkan aja yang lain. Benar Bu? Saya gak sebut nama. Artinya orang-orang kalau diundang berkhotbah, kalau umatnya banyak, ratusan, ribuan, itu dia gak usah mikirin PK saudara. Secara subjektif, secara sugesti, dia akan senang sekali. Kenapa? Khotbahnya dia yang 45 menit, 1 jam, didengar oleh 1000 orang. Jadi gereja besar kalau saya batalkan, dia bisa nyari pendeta yang lebih besar lagi daripada saya. Mudah. Dan semua pasti bilang iya. Tapi ini gereja kecil. Bayangin saudara, gereja kecil itu menganggap saya pendeta besar saudara. Karena kebetulan sudah berkali-kali saya bilang saya gak bisa karena benturan. Saya janjikan beberapa bulan ke depan. Masa saya batalkan lagi? Dan efeknya apa? Orang itu, istri bintang 3 itu marah-marah, maki-maki. Dan saya mau kasih tahu saudara, sampai hari ini dia tidak pernah hubungi saya lagi. Sampai hari ini putus hubungan kita. Sampai hari ini berkali-kali Natal saya bilang selamat Natal Bu, tidak pernah dijawab dan tidak pernah dibalas. Itu baru istri bintang 3 saudara. Saya gak tahu kalau diupload di YouTube nanti masuk atau denger gak dia. Gue lupa juga lagi. Tapi gak usah diedit, biarin aja. Ini raja, saudara, raja. Raja mengundang, berarti orang yang diundang tuh orang yang dihormati, dihargai, dianggap sama raja. Udah gitu pas hari A dijemput sama hamba-hamba raja. Dengan kereta kuda raja kerajaan.
Tapi mereka menolaknya. Gimana perasaan raja itu? Terluka. Merasa tidak dihormati, tidak dihargai. Raja manapun pasti benar-benar marah. Kenapa? Karena undangannya tidak dihargai oleh orang-orang itu. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita membaca ayat keempat, raja itu masih menahan emosinya. Ayat keempat bersama saya. 3, 1, ya. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Hamba ini ketika dia tahu bahwa hamba-hamba yang disuruh untuk menjemput undangan itu datang dengan bilang, Raja, itu hari haknya loh ya, hari haknya. Raja, yang kami jemput undangan raja itu gak mau. Rajanya nggak marah, rajanya masih bisa menahan diri, kemudian mengutus hamba-hamba yang lain. Mungkin rajanya pikir, wah utusanku ini, hamba-hambaku yang ku kirim barusan ini, mungkin tidak dihormati sama mereka. Berarti pangkatnya harus naikkan lagi. Tadi yang ngundang itu mungkinnya kopral atau kapten gitu saudara. Tapi undangan kedua ini, yang menjemput bukannya kapten, tapi mungkin mayor, mungkin letkol, mungkin kolonel saudara. Orang yang pangkatnya lebih tinggi lagi dengan harapan ketika orang-orang itu tahu bahwa yang mengundangnya itu bukan perwira kelas rendah, tapi perwira kelas menengah dan atas, mereka mau datang. Sambil diberikan informasi yang lebih detail lagi. Dikatakan begini, orang-orang, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan sudah siap saudara. Berarti pesta itu sudah jalan. Hidangan telah kusediakan. Berarti belum sedang rencana, hidangan telah kusediakan. Berarti udah ada hidangan itu, sudah masak. Dikatakan informasinya, sampaikan kepada orang-orang undangan itu. Lembu-lembu jantanku, ternak piaraanku. Ini ternak raja, binatang raja, lembu-lembu raja. Bapak Ibu, semua orang termasuk presiden kita, Bapak Ibu tahu dong, Presiden Jokowi di Bogor punya apa? Punya kambing, benar ya? Punya ayam, benar ya? Siapa yang di sini punya ayam? Pak Wijaya punya ayam? Mungkin ayamnya sama-sama dibeli di pasar, harganya 10.000 Pak. Saya berani jamin. Tapi tetap aja Pak, ayam lo sama ayam Pak Jokowi beda lah Pak. Ya, satu tinggalnya di apa rumah lo? Jelupang. Satunya di Istana Bogor, Pak. Dedeknya mungkin sama. Tapi dedek lo beli di toko ayam atau orang yang jualan makan ayam di sekitar Sila Melati. Yang mungkin stoknya ya itu nggak fresh lagi. Tapi namanya Jokowi, Pak. Dia langsung telepon. Siapa? Pabrik pembuatnya. Fresh from the oven. Maka saya berani jamin ayamnya Pak Jokowi sama ayamnya Pak Wijaya, meskipun harga anakannya sama 10.000, beda. Pak Wijaya ngasih cuman pagi-pagi, Bu Amel pergi ke kantor, nggak ada yang ngawasin. Itu ayamnya Pak Jokowi Pak, itu ada yang mantengin Pak. Wah ayam itu demam, termometer. Disuntik sama dokter, dikasih vitamin, suplemen, benar saudara? Ini bicara mengenai lembu raja. Binatang piaraan raja yang sudah disembeli dan menjadi hidangan di pesta pernikahan anak raja itu. Tolong sampaikan kepada mereka supaya mereka tergiur. Raja menawarkan daging. Bukankah semua manusia kalau ditawarkan daging itu merespon? Waduh, ini kalau saya mau ngomong panjang lebar ini. Tuhan tuh menawarkan daging juga kepada kita saudara. Menawarkan kemakmuran. Kau akan kuberkati. Bukan diberkati biasa, tapi diberkati dengan berlimpah. Dengan harapan apa? Semua dunia ini mau datang kepada Tuhan, mau merespon. Tapi apa? Ayat 5-nya. Undangan raja yang lebih detail itu direspon juga dengan lebih kurang ajar. Ayat 5. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Perhatikan baik-baik, tidak mengindahkannya. Bahasa Yunaninya ameleo. Ameleo itu berarti tidak mau datang.
Yang tadi yang pertama itu saudara ketika diundang, dia cuma tidak mau datang. Tapi yang kedua ketika hamba-hamba yang lebih tinggi pangkatnya diutus raja untuk membawa mereka, mereka ameleo, tidak mengindahkannya. Bukan sekedar tidak mau datang, tapi benar-benar menolak dan mengabaikannya. Waktu awal yang pertama hamba-hamba raja datang untuk menjemput mereka, mereka bilang cuma saya nggak mau datang. Tapi hamba-hamba kedua yang diutus raja untuk menjemput mereka, mereka ameleo. Ameleo itu apa? Benar-benar mengabaikan. Ekspresi mereka mengabaikan itu apa? Ayat yang kelima kemudian. Ada yang pergi ke ladang. Ada yang pergi mengurus usahanya. Berarti hamba-hamba raja ini datang menjemput mereka. Yang pertama tadi mereka bilang, saya nggak mau datang. Cuma begitu doang. Tapi yang kedua yang pangkatnya lebih tinggi ini ketika menjemput undangan itu, undangan-undangan itu langsung tinggalkan orang-orang raja ini. Pergi ke ladangnya, jualan, mengabaikan seolah-olah tidak menganggap mereka ada. Bahkan kalau kita baca ayat 6. Dari orang-orang undangan itu, apa yang mereka lakukan? Ayat 6, 31 dia. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Hamba-hamba raja yang pangkatnya lebih tinggi itu ketika datang menjemput. Bukan cuma tadi ameleo, diabaikan. Tapi ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Pak, Bu, ini adalah hamba raja. Raja yang mengutus mereka menjemput undangan itu. Berarti para utusan ini membawa nama raja. Menolak utusan raja sama dengan menolak Tuhan, menolak raja maksud saya. Bahkan mereka bukan cuma menolak tapi menyiksa dan membunuhnya. Mereka dengan vulgar memberontak kepada raja. Makanya ketika raja mendengar bahwa utusannya itu bukan saja ditolak, diabaikan, tapi dibunuh, disiksa. Ayat ke-7. 3, 1, ya. Maka murkalah raja itu. Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membunuh pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Jadi orang-orang yang tidak menghargai undangan raja, yang tidak menghormati raja, bahkan membunuh utusan-utusan raja itu. Raja kemudian mengirim prajurit-prajuritnya, pasukan-pasukannya untuk apa? Membunuh balik, saudara. Membunuh orang-orang itu. Orang-orang yang awalnya diapresiasi oleh raja. Orang-orang yang awalnya dihormati oleh raja. Sehingga ketika raja mau bikin acara perjamuan kawin untuk anaknya, undangan yang ada di otak raja ditujukan kepada mereka-mereka ini. Orang-orang yang di mata masyarakat dihormati, dikagumi, punya level strata lebih tinggi daripada siapapun. Tapi ketika mereka menolak undangan raja, bahkan membunuh dengan sengaja utusan raja itu, raja nggak tinggal diam. Biar bagaimanapun raja punya harga diri, punya kehormatan. Raja ini kemudian mengirim pasukannya. Untuk apa? Membunuh mereka semuanya. Bukan cuma dibunuh, saudara. Yang dibunuh kalau kita ngomongin ayat ini adalah orang-orang undangan itu. Jadi kalau saya raja, saya mengundang keluarga Pak Bimo. Atas nama Pak Bimo, maka kalau Pak Bimo menolak saya mengirim pasukan saya, raja mengirim pasukannya untuk membunuh siapa? Pak Bimo. Pak Bimo punya istri, punya anak, punya keluarga besar gak? Bisa jadi punya. Tapi bukan saja Pak Bimo yang saya bunuh. Kalau Pak Bimo yang saya bunuh, mungkin anak, istrinya, keluarga besarnya masih bisa hidup. Tapi raja juga mengirim perintah untuk membakar kota mereka. Artinya apa? Habis. Pak Bimo tidak punya lagi warisan yang bisa dibagikan kepada keturunannya. Habis. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Inilah yang terjadi, saudara, dalam hal kerajaan surga itu. Respon raja atas hal ini adalah murka, membinasakan mereka dan membakar kota mereka. Kemudian saudara, gambaran apa ini? Bapak Ibu, kalau kita membaca Matius 22. Matius 22 itu adalah apa, saudara? Saya selalu berkata lihat konteks. Matius 22, Matius itu ada sampai berapa pasal? 28. Matius 22 berarti tinggal 6 pasal lagi habis itu Matius.
Matius 28 itu bicara mengenai apa? Mengenai Yesus yang sudah bangkit. Matius sebelumnya pasal 26, pasal 25, pasal 27 bicara penangkapan Tuhan Yesus. Jadi pasal 22 ini adalah peristiwa di mana Tuhan yang dicatat Matius hidup dalam hari-hari terakhirnya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah membaca kitab Injil, hari-hari terakhir Tuhan Yesus itu ada peperangan Yesus. Tanda kutip, dengan siapa? Dengan orang Farisi, dengan ahli Taurat, dengan orang Saduki, yang memang sedang mencari cara, mencari celah, di mana Yesus mau ditangkap dan dianiaya oleh mereka. Bapak Ibu, Yesus secara pribadi tahu bahwa orang-orang terpandang hari itu, Farisi, Saduki, ahli Taurat, imam-imam, sedang menyorot dia. Saya mengandaikan kalau saya Yesus, saudara di tempat ini sedang mencari cara, mencari celah. Saya mau buka celah apa nih? Saya mau bikin blunder apa nih? Maka kalau saya tahu semua saudara sedang mencari salah saya, maka saya akan berusaha untuk mengerem diri ini. Ucapan saya rem. Kalau saya khotbah yang mulai smooth, yang mulai halus, yang mulai tidak menyakitkan orang banyak. Mestinya itu yang dikerjakan Yesus kan? Tapi perhatikan Bapak Ibu, di hari-hari terakhirnya Yesus, ketika Yesus sadar musuh-musuhnya tanda kutip sedang mencari salah dia supaya Yesus bisa ditangkap dan dianiaya oleh mereka, Yesus justru mengajar hal-hal yang luar biasa itu loh. Dia nggak peduli sama semuanya. Dia tetap berkata dengan keras. Dan tema-tema hal kerajaan surga itu adalah kalimat-kalimat yang keras, saudara. Lo nanti cek deh. Ada nggak gereja, ada nggak hamba Tuhan yang khotbahkan seri hal kerajaan surga itu? Yang paling mudah, coba lihat di YouTube aja. Nggak ada. Kenapa? Karena kalau kau sudah ngikuti khotbah saya soal hal kerajaan surga, standar untuk menjadi warga kerajaan surga, cara, karakter, ciri khas orang-orang yang bisa masuk ke sana, itu ternyata tidak semudah yang dipahami orang banyak di sana. Orang luar sana bilang yang penting percaya. Kalau kau sudah percaya, beri dirimu dibaptis, maka kau akan selamat. Nanti perhatikan saudara, saya sudah khotbah tentang hal kerajaan surga, tentang lalang dan gandum, tentang talenta. Dan hari ini saya khotbah tentang perjamuan kawin yang dibuat raja itu, yang menggambarkan bagaimana seharusnya orang yang mau masuk dalam kerajaan surga, kata Tuhan Yesus. Yesus justru mengajarkan hal-hal yang keras di zaman itu ketika dia sedang mengalami peperangan tanda kutip dengan orang-orang hebat di zaman itu. Coba lihat aja nanti di ayat-ayat di pasal 22. Ayat 23-nya nanti kau lihat di rumah. Perikopnya LI bilang, orang-orang Saduki bertanya jawab tentang kebangkitan dengan Yesus. Orang-orang Saduki. Bapak Ibu tahu nggak orang Saduki itu apa? Orang-orang Saduki itu orang-orang aristokrat. Orang-orang darah biru. Saduki diambil dari kata Sadok. Siapa Sadok? Sadok itu imam besar. Jadi orang-orang Saduki, orang-orang yang secara blood, secara darah, secara DNA, punya darah dari imam besar Zadok. Ini orang-orang yang kalau kita membaca di dalam sejarah gereja perjanjian baru, saudara, itu orang-orang yang biasanya gak mau cari masalah. Sebab hidup mereka sudah dihormati. Di dalam bait Allah, saudara, itu ada partai besar yang namanya Farisi. Itu hari ini mungkin digambarkan seperti PDIP, saudara. Saduki, ya, mungkin kalau kita ngomongin partai politik yang masuk ke Senayan, yang namanya Saduki itu ya partai-partai kecil, saudara, seperti P3 yang hanya dapat beberapa kursi. Kecil sekali dibandingkan dengan PDIP, P3 itu, saudara. PDIP itu mungkin Farisi zaman itu. Sedangkan P3 saya gambarkan seperti Saduki zaman itu. Kecil mereka.
Tapi perhatikan, beda dengan PDIP dengan P3. Kalau hari ini kau lihat ada debat, ada perdebatan, ada sidang di DPR, mau bagaimanapun saudara, yang besar itu pasti yang menang. Mau vonis, mau pemilihan, voting, pasti kalah yang kecil. Tapi orang Farisi, partai Farisi yang mendominasi popularitas orang-orang yang punya status imam di Bait Allah itu, sebagian besar imam itu adalah partai Farisi. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Kenapa? Mereka berhadapan dengan kelompok meskipun secara kualitas, maafkan saya, secara kuantitas kecil, Saduki itu kecil. Tapi mereka tahu, aku orang Farisi. Tapi aku ini siapa sih? Bapak Ibu ingat Paulus pernah berkata gini, secara agamawi, aku ini adalah orang Farisi. Tapi Paulus ngomong apa? Dari suku Benjamin. Orang Farisi itu bisa dari mana saja. Siapapun bisa jadi orang Farisi, saudara. Tapi untuk menjadi orang Saduki, gak bisa sembarangan orang. Hanya orang-orang yang punya darah imam besar Sadok. Dan semua orang imam-imam yang ada di perjanjian baru tahu siapa Sadok. Meskipun Saduki itu kecil, mereka jiper, saudara. Kenapa? Mereka punya darah Zadok. Darah imam besar. Dan Saduki gak pernah mau susah payah berdebat dengan banyak orang zaman itu. Sebab meskipun mereka kecil, mereka sangat dihormati. Tapi dalam peristiwa Yesus, baca baik-baik dalam beberapa kitab Injil, mereka sengaja menantang Yesus. Kenapa? Sebab bagi mereka, Yesus itu kecil dibandingkan Farisi, nggak ada apa-apanya. Pengikut Yesus kecil dibanding pengikut Farisi, tapi mereka lihat potensi dari Yesus dan pengikutnya ini. Meskipun kecil, ini bisa berdampak luar biasa. Why? Karena Yesus mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Saduki kebanyakan. Saduki memusuhi Yesus. Kalau kita baca nanti pasal-pasal berikutnya di pasal 23, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di akhir-akhir hidupnya Yesus, meskipun dia tahu dia sedang dicari salah oleh orang Farisi, justru Yesus mengecam orang Farisi. Siapa saudara yang bisa seperti Yesus hari-hari ini? Kau sedang dimusuhi atasanmu, kau sedang dimusuhi oleh orang-orang terdekatmu. Tapi kau tetap berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kau gak peduli dengan situasi apapun juga. Yesus mengecam orang-orang seperti ini. Nah, kekasih Tuhan, bicara biji mata Tuhan. Kalau kita ngomongin apa yang saya sampaikan tadi di pasal 22. Ini sebenarnya ngomongin tentang Tuhan, Elohim, Adonai, Yehova, Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang sudah mengirim utusan kepada orang-orang Israel untuk menyampaikan kerajaan Allah kepada mereka. Dan orang-orang Israel tidak mau mendengar mereka. Coba kita buka satu ayat aja deh, pasal 23 Matius. Nanti kita kembali ke Matius 22. Ayat 34 sampai 35. Bicara undangan, yang diberi undangan, dijemput pula, mereka tidak mau terima, bahkan mengabaikan dan membunuh hamba-hamba raja itu. Ini gambaran dari pasal 23 ayat 34-35. Saya baca buat saudara. Sebab itu lihatlah, aku hanya besar Tuhan mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh, kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu. Dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah yang tidak, darah orang yang tidak berdosa. Mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekha, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Jadi saudara, gambaran orang-orang yang diundang raja dan menolak undangan raja ini adalah gambaran Israel. Yang menolak orang-orang kudus yang Tuhan kirimkan kepada mereka untuk mengabarkan kerajaan surga itu. Israel menolak. Bahkan nabinya Tuhan mereka bunuh. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Inilah gambaran dari perumpamaan tadi. Raja marah, raja membunuh semua orang itu dan membakar kota-kota mereka. Selesai.
peristiwa ini selesai? Tidak, saudara. Sebab perjamuan kawin sudah siap. Selalu Tuhan punya rencana. Tuhan gak seperti saudara, yang kalau punya rencana satu, mentok, saudara putus asa, saudara mundur, dan saudara balik arah. Tuhan gak seperti itu. Tuhan selalu punya second plan, planning ketiga, planning keempat, planning kelima. Sebagai manusia kita bisa melihat itu. Ketika Tuhan misalnya menyelamatkan Israel keluar dari Mesir, ada tafsir yang mengatakan 600.000 orang. Semuanya selamat keluar dari Mesir. Untuk dibawa oleh Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Tapi yang masuk ke tanah perjanjian cuma berapa orang? 2 orang. Sepertinya Tuhan rencananya gagal. Tapi tidak, saudara. Dari 2 orang itu justru muncul kerajaan Israel yang luar biasa. Tuhan punya rencana. Ketika orang-orang pilihannya menolak itu, Tuhan punya rencana. Kenapa rencananya harus dijalankan? Karena pesta harus berjalan. Show must go on, saudara. Jadi kalau saudara sudah diundang Tuhan, saudara menolak Tuhan, saudara dengan sengaja saudara dengan sengaja mengabaikan Tuhan, gak peduli sama Tuhan, terus lo pikir Tuhan sedih begitu? Tuhan merajuk begitu? Tuhan pukul-pukul dadanya Gabriel, Gabriel gue kesel gitu? Enggak, saudara. Yang rugi lu. Kalau saudara menolak, saudara akan dibunuh Tuhan. Perjamuan kawin harus berjalan. Akhirnya Tuhan pilih siapa? Tuhan pilih saya. Saya menolak, perjamuan kawin harus jalan. Tuhan tolak saya nolak Tuhan, saya dibunuh Tuhan. Tuhan bisa pilih orang-orang di luar sana yang bahkan sekarang hari-hari ini dia belum percaya kepada Tuhan. Nanti baca kisahnya. Orang-orang yang tidak dianggap zaman itu. Orang-orang yang dipandang sebelah mata tidak di zaman itu. Maafkan saya kalau kita baca Injil Matius, Injil Lukas yang mencatat peristiwa ini. Orang-orang berdosa. Orang-orang jahat. Itulah yang kemudian menjadi objek undangan Tuhan untuk makan lembu-lembu raja. Untuk makan binatang piaraan raja yang sudah diolah dengan menu yang sangat luar biasa itu. Israel tuh menolak, saudara. Menolak Yesus. Kau yang ketiban pulung. Nangkep saudara? Lu semua nih, termasuk gua, itu sebenarnya awalnya gak berhak untuk masuk ke pesta perjamuan kawin itu. Sebab Tuhan hanya mengundang orang-orang pilihannya. Dan Alkitab saya tuh ngomong, bangsa pilihan Tuhan itu cuma satu, yakni orang Israel. Keturunannya Yakub yang 12 itu. Tapi karena mereka menolak, mereka dibinasakan Tuhan. Tuhan harus menjalankan agendanya perjamuan kawin anaknya itu. Maka kitalah yang kemudian dijemputnya. Coba kita baca ayat-ayat berikutnya yuk. Matius ke-22 tadi. Ayat yang ke-8. Kita akan baca. 3, 1, iya. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Bayangin saudara, yang pertama tadi orang itu diundang sama raja, kemudian dijemput sama hamba-hamba raja, benar ya? Tapi ketika mereka menolak, raja kemudian bilang sama hamba-hambanya, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Ke perempatan-perempatan jalan, ke pertigaan-pertigaan jalan. Bapak Ibu sampai 2019 siapa yang ada di perempatan jalan? Siapa yang ada di pertigaan jalan? Apakah ada orang kaya? Apakah ada menteri? Apakah ada jenderal yang ada di situ? Nih perempatan jalan besar nih yang di Giant itu. Pernah lihat ada menteri di situ? Pernah lihat ada polisi bintang 1 di situ? Pernah lihat ada orang petinggi Sinarmas di situ? Yang punya BSD ini? Yang ada siapa? Orang-orang yang bahkan dipandang sebelah mata pun tidak oleh orang hari-hari ini. Nangkap saudara?
Siapa tuh? Lu. Jadi kalau saudara merasa bangga, saya ini adalah bangsa pilihan, siapa? Lu tuh tadinya sampah, tahu gak sih? Saya tuh sampah tadinya, tahu gak sih? Gak masuk hitungan, tahu gak sih? Sekarang menjadi masuk hitungan karena orang-orang pilihan itu menolak undangan raja. Lanjut, ayat yang ke-9 tadi. Pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Mereka tadinya di perempatan jalan mungkin mau belanja untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka mungkin di perempatan jalan tadinya hanya untuk ngobrol-ngobrol karena mereka nggak tahu apa yang mereka kerjakan, pengangguran semuanya. Tapi tiba-tiba diundang raja untuk ke perjamuan kawin raja. Sesuatu yang mimpi pun mereka nggak berani, kekasih Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini kita bisa bermimpi ketemu Pak Jokowi. Bahkan bisa menjadi kenyataan. Caranya gampang kok. Yang paling mudah, agendakan tanggal 17 Agustus 2020. Sejak pagi-pagi buta, kau sudah nunggu di istana. Agendakan pas hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Pagi-pagi buta, kau sudah ada di istana ketika istana bikin open house. Kau akan bisa ketemu dengan Presiden Jokowi. Foto selfiean sama dia. Tapi dalam konteks ini, gak mungkin orang awam itu bisa bertemu dengan raja. Bahkan permaisuri Esther aja saya bilang baca kitab Esther untuk bertemu dengan Raja Ahasiweros, suaminya sendiri. Itu kalau suaminya gak minta dia datang, gak bisa saudara. Permaisuri loh. Esther tuh perempuan tercantik di negeri Ahasiweros itu loh. Ketemu tuh ngapain kita dewasa semuanya untuk ditiduri sama raja. Memberikan kepuasan seksual pada raja. Itu pun raja harus yang menentukan. Orang-orang di perempatan jalan itu akhirnya diundang oleh raja. Ayat 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan. Perhatikan, orang-orang jahat. Jadi meskipun hamba-hamba ini diperintah sama Tuhan, raja itu untuk jumpai orang-orang yang di perempatan jalan, gak ada pesan tambahan oleh si raja. Tapi undang orang-orang yang baik aja ya. Yang mukanya baik, yang orangnya bersih. Gak ada kalimat begitu. Sehingga akhirnya ekspresinya yang ditemui adalah dan yang diundang adalah orang-orang jahat. Meskipun ada orang-orang baik di situ. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Jadi di pesta perjamuan kawin anak raja ini, yang datang adalah orang-orang biasa. Ada orang jahat, ada orang baik. Nangkep saudara ya? Nanti saya jelaskan apa maksudnya ini. Nah karena mereka dijumpai oleh hamba-hamba raja itu di perempatan jalan. Mereka tidak sedang berekspektasi di perempatan jalan itu untuk diundang ke perjamuan kawin. Mereka pakai baju apa adanya kan? Coba di sini ada yang kalau ke perempatan jalan pakai jas begitu? Pakai parfum begitu? Bahasa saya kalau lo ke pasar, Bapak Ibu yang di Serpong ini ke pasar 8K, ke pasar modern BSDK, ke pasar Paramount, ke Sinpasa, ada yang pakai jas untuk beli telur dan beli cabai. Lu pasti kayak gue pakai celana pendek, bener nggak? Pakai baju, ya baju yang tidur semalam kali. Ada yang ke pasar sikat gigi dulu. Belum tentu. Ada yang mandi, belum tentu. Paling cuma urep-urepan doang begitu, ya. Terus ke pasar. Nah orang-orang seperti inilah yang dijumpai oleh hamba-hamba raja itu. Penampilannya sederhana, bukan mereka tidak punya baju pesta. Buat apa mereka pakai baju pesta orang ke perempatan jalan? Jadi saudara, kita harus pakai logika kita ini. Ketika mereka dibawa ke istana, apakah mereka bisa masuk dengan pakaian ala kadarnya? Enggak, saudara. Itu makanya kalau berkhotbah, mempersiapkan khotbah, mendalami Alkitab, mesti belajar dengan sungguh supaya ngerti konteksnya.
Coba kita buka Wahyu 19, ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-8. Bersama saya. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara, gambaran yang kita baca tentang hal kerajaan surga ini dijelaskan oleh Yohanes tentang peristiwa pernikahan anak domba. Pengantinnya sudah siap, anak dombanya sudah siap, kemudian semua orang yang diundang untuk datang ke pesta perkawinan anak domba itu diberikan pakaian. Ini nggak muncul begitu saja, bukan imajinasi Yohanes nulis begitu aja, enggak saudara, itu emang budaya. Bapak Ibu ingat nggak cerita ketika 11 anak Yakub akhirnya menghadap Yusuf di Mesir. Saya ingat lagi cerita itu karena dengan teman-teman sekarang tiap hari baca Alkitab tiap malam di sini. Masih fresh di sini. Ya. Mereka itu datang kepada Yusuf dan akhirnya Yusuf mengenalkan diri. Kamu tuh masa nggak inget aku sih? Ini aku Yusuf loh, saudaramu itu loh ya. Sekarang kalian pulang ya. Pulang ke rumah bapak, jemput bapak, bilang sama bapak, anakmu Yusuf itu hidup dan bahkan sekarang jadi penguasa di Mesir. Ketika 11 orang saudaranya termasuk Benjamin itu pulang, kembali menjemput si Israel, Yakub di masa tuanya di tanah Kanaan. Yusuf, baca baik-baik, memberikan pakaian terbaik buat mereka. Supaya apa? Supaya nanti ketika mereka kembali ke Mesir, menjumpai dia, menjumpai Firaun, mereka semua punya jubah yang baik. Bapak Ibu ingat peristiwa Samson mengadakan teka-teki dengan orang-orang Filistin? Teka-tekinya hasil undiannya apa? Kalau kau menang, aku akan berikan jubah kepadamu dan pakaian yang indah. Tapi kalau kamu yang menang, ya. Kalau aku yang menang, kamu yang berikan itu kepadaku. Memang dalam budaya zaman dulu saudara. Itu kalau orang terpandang bikin pesta, maka kalau ada orang yang datang ke pesta itu tidak pakai baju pesta, disiapkan baju pestanya. Dan dalam kerangka itulah saudara, saya ingin berkata kepada saudara, meskipun mereka dijumpai oleh hamba-hamba raja di perempatan jalan, mereka pakai baju ala kadarnya ke istana raja. Tapi sampai di depan istana sebelum masuk, mereka dikasih jubah. Jubah itu gambaran apa? Bapak Ibu ingat tentang anak bungsu? Anak bungsu itu ketika bapaknya lihat dari jauh, bapaknya berlari-lari, memeluk anak bungsunya ini. Kemudian dia panggil budak-budaknya, bujang-bujangnya untuk apa? Pakaikan jubah pada anakku ini. Jubah itu adalah gambaran pengampunan dari bapak kepada anak bungsunya ini. Anak bungsunya datang dengan pakaian tidak ada lagi karena semuanya sudah dijualnya, telanjang dia. Bapaknya memeluk dan mengambilkan jubah kebesaran kembali kepada anak bungsu ini. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang mau saya sampaikan kepada saudara. Orang-orang yang dijumpai hamba-hamba di perempatan jalan ini, bukan saja akhirnya sampai ke istana, tapi juga dia diberikan sesuatu yang tidak mereka miliki. Pengampunan, kehormatan, dikasih jubah. Maka mestinya semua orang yang ada di pesta kawin itu, meskipun bukan orang terpandang, semuanya memakai jubah kebesaran, jubah pesta. Tapi ada satu yang terjadi di situ. Coba kita lihat ayat yang ke-11. Bersama saya ayat yang ke-11. 3, 1, ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikat kaki dan tangannya, campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih." Mestinya saudara nggak ada alasan orang yang masuk ke pesta itu tidak pakai baju pesta.
Karena dalam budaya Yahudi, dalam budaya Israel, dalam budaya Timur Tengah, kalau ada orang diundang pesta ke rumah orang terpandang, orang itu tidak bawa pakaian karena satu dan lain hal, maka tuan rumah menyiapkannya. Sehingga sebagai tuan rumah, dia tidak dipermalukan, dan orang yang diundangnya juga tidak minder. Karena dia pakai jubah yang dipinjami, diberikan oleh tuan rumah itu. Mestinya satu orang ini gak ada alasan dia tidak punya baju pesta. Toh faktanya semua orang yang ada di pesta raja itu sama seperti dia. Orang yang dipandang sebelah mata pun tidak. Orang yang biasa ditemui oleh hamba-hamba raja di perempatan jalan. Tapi hanya dia yang tidak mau pakai baju pesta itu. Meskipun sudah disediakan raja. Dan problem keduanya, ketika raja itu tanya, kalau bisa sih masuk gak pakai baju pesta? Hamba ini, orang ini hanya diam saja. Diam itu apa artinya? Gak menganggap raja itu. Kalau kau sudah baca Alkitab ini, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, saudara. Saya berandai-andai ya. Andai aja dia ini ngomong, Raja, tadi memang di pintu masuk aku sudah disiapkan jubah. Tapi jubahnya tadi kesempitan, Raja. Aku gak nyaman. Mohon maaf ya Raja, bukan tidak menghormati dirimu. Tapi pakaian tadi tidak nyaman di badanku ini. Ampuni aku. Saya yakin Raja itu akan dengan hancur hatinya. Ya udahlah, gak apa-apa. Banyak orang punya dosa kepada Tuhan. Banyak orang punya salah kepada Tuhan. Tapi gak pernah ngomong sama Tuhan. Ada pendeta ngomong, pengampunan itu cukup sekali. Sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Pengampunan yang diberikan di kayu salib itu berlaku saat itu, hari ini, dan selama-lamanya. Gua ngerti itu saudara. Tapi kalau itu hanya sekali saja, kita gak perlu lagi mengaku dosa. Maka gak mungkin muncul ada ayat di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosa, maka Allah setia dan adil. Allah akan mengampuni dosa kita. Gak mungkin ada ayat itu saudara. Gak mungkin juga Tuhan Yesus ngomong di dalam doa Bapa kami, Bapa kalau kau berdoa ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Buat apa Yesus ngajarin doa Bapa kami itu? Kalau apa yang dikerjakan di atas kayu salib itu sudah total, orang gak perlu minta ampun lagi sama Tuhan. Maka dengarkan saya, kalau hari-hari ini sepanjang hidupmu kau tidak pernah mengaku dosa kepada Tuhan, bertobat saudara. Pengampunan sudah diberi, tapi faktanya hidup kita masih jatuh dalam dosa kan? Lihat kiri kanan, muka-muka berdosa semuanya kan? Ya, Bu Jojo meskipun senyumnya manis, tapi lo berdosa Bu. Jangan-jangan tadi habis marahin Jessica, gue gak tahu. Ya siapa tahu kan? Halo? Terus lo gak minta ampun sama Tuhan begitu? Apa susahnya sih ngomong mulut Tuhan? Ampuni aku atas salahku tadi. Orang ini diam saja. Ditanya raja, diam saja, tidak menghormati raja. Akhirnya dia dilempar di tempat penghukuman. Padahal dia sudah masuk ke dalam pesta raja. Bisa jadi dia sudah makan steak dari lembu raja tadi. Baru segigit nih. Padahal dia ngambilnya 500 gram. Nah, namanya orang biasa, gak pernah makan daging kan Pak? Kayak saudara gitu kalau saya ajak makan, misalnya saya kaya raya gitu. Ya. Makan ke daging steak yang mahal, yang satu porsi 300 gram itu harganya bisa jutaan itu. Saya yakin saudara tuh gak mungkin gitu, cuma segigit terus udah nikmat. Enggak, lo sampai tuh saus-sausnya kalau perlu lo bawa ke kamar mandi. Level-level kita kan cuma makan steak yang apa tuh Vi? Kita sering makan? Warung steak doang. Yang harganya cuma 30.000, 50.000 muka-muka kita mah. Kalau makan di hotel yang steaknya harganya jutaan. Kan lo gak pernah ya? Kasihan deh lo. Gue pernah sekali paling gak saudara. Ya, dia undang orang kaya. Itu saya ketika, silakan Pak Pendeta, pilih sendiri menunya. Saya tuh gemeter saudara. Beneran. Karena nilainya tuh bukan rupiah, nilainya dolar. Nah, orang itu ya, orang Indonesia itu ya, itu kalau udah kayak Silvi nih kemarin tuh waktu ke Israel itu ya. Itu kalau udah nilainya dolar tuh dikursin dulu saudara. Itu otaknya pasti gitu.
Tapi kalau rupiah kita beli harga 500.000 udah nyantai aja. Tapi kalau belinya dolar, kita pasti hitung-hitungan tuh. Waduh, berapa ya? Kali 14, itu pasti begitu tuh. Ya kan? Otomatis tuh. Nah, gue lihat, gila dolar. Harganya tuh bukan di bawah $100, daging stick di atas $100 semuanya, saudara. Dan emang makannya enak banget. Ya. Orang itu bilang sama saya, Pak mau dibungkus pulang? Aduh, hati gue pengen bawain buat istri gue gitu ya. Istri gue gak pernah makan kayak gitu-gitu. Cuma kalau gue boleh deh gitu kan gue kemaruk gitu ya. Harganya mahal, bagi orang itu mungkin gak ada artinya 1 juta 2 juta, tapi saya tuh begitu orangnya. Oh makasih Pak. Dalam hati Tuhan berkati gue bisa bawa bini gue ke sana. Sampai detik ini belum gue bawa ke sana, saudara. Karena ngeri harganya gitu, saudara. Ya kasih Tuhan. Dia pasti lagi makan tuh. Dia udah ngicip nih. Dia mungkin rajanya kan ketemu sama dia tuh, dia lagi makan. Makanan raja kan bukan cuma semacam, ada beberapa macam. Dia lagi makan sih, aduh enak banget. Dia lah menikmati ketemu raja. Ditanya raja dia diem. Dia lirik ke sana. Aduh makanan belum gue icip tuh ya. Tapi dia diseret sama hamba raja. Dihukum. Sudah menikmati kenikmatan istana. Tapi tetap dihukum. Kalimat terakhirnya, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Pak, Bu, kalimat terakhir saya. Apa arti perumpamaan ini? Orang-orang di perempatan jalan itu saudara dan saya. Kau tadinya gak layak. Tapi kau akhirnya ada di pesta itu. Karena orang pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan Israel menolak. Alhamdulillah. Tapi saudara harus menghormati raja. Saudara harus menghormati Tuhanmu. Dengan cara apa? Dengan memakai jubah. Baca tadi penjelasan Wahyu. Jubah dari lenan putih itu adalah gambaran orang-orang yang mau hidup kudus. Hidup berkenan kepada Tuhan. Maka hari-hari ini bagaimana hidupmu? Sudah hidup benar atau tidak? Sudah hidup kudus apa tidak? Otakmu masih jahat aja sama orang apa tidak? Sakit hati, dendam itu masih ada gak dalam dirimu ini? Khotbah sore nanti saudara, itu beda dengan hari ini, pagi ini. Khotbah yang bahkan saya takut untuk khotbahinnya. Karena saya menganggap apa yang saya khotbahkan sore nanti itu banyak belum dikerjakan oleh saudara. Nah kalau saudara belum mengerjakan itu, terus kau bermimpi mati masuk ke surga gitu. Makanya nanti khotbah malam tahun baru pun saudara, saya khotbah ini saudara. Tentang hal kerajaan surga. Bahkan saya tergelitik untuk khotbah Natal juga soal hal kerajaan surga. Tapi gue bingung aja masa khotbah Natal hal kerajaan surga. Kan khotbah Natal ngomongin orang majus, gembala gitu ya. Karena itu yang Tuhan taruh di hatiku ini loh saudara. Menggebu-gebu gitu. Seolah-olah saya bilang Tuhan nanti aja deh habis Natal Januari gue terusin deh. Tuhan bilang di hati tuh jangan. Gue gak tahu kenapa saudara. Apakah Januari gue mati? Gue gak tahu juga. Apakah Februari ada beberapa saudara yang dipanggil Tuhan? Saya gak tahu juga. Sehingga Tuhan paksa saya untuk khotbah ini di bulan Desember ini. Dan gak pernah saya kerjakan selama 16 tahun saya jadi pendeta. Desember itu biasanya khotbah-khotbah menjelang Natal saudara saya khotbahnya. Tentang kasih karunia Tuhan, bagaimana Tuhan baik buat saudara, dia mau mati buat saudara, dia mau lahir tinggalkan surga buat saudara. Hal-hal yang mengenakan kuping kita. Tapi hari ini saya ngomong, karena Tuhan yang suruh. Bagaimana hidupmu? Saya berharap kau merespon firman Tuhan ini. Dengan hidup benar hari ini. Sebab hal kerajaan surga adalah sama seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Bukan saja saudara harus merespon, tapi saudara juga harus menghormati Tuhan yang mengundangmu itu. Kau gak bisa masuk ke surga kalau hari-hari ini kau masih berdosa. Mulutmu, maafkan saya, bahasa Jakartanya masih lemes gitu. Ngomongin orang, jelekin orang. Kalau orang salah itu lo pendem. Lo tunjukin ke orang banyak bahwa gue gak suka sama orang itu. Come on. Kalau kau mau bertobat sungguh hidup benar saat ini, maka kau akan seperti orang-orang yang diundang sama raja yang didapatinya di perempatan jalan. Tapi masuk ke istana
pakai baju pesta. Tapi kalau kau tidak mau kerjakan hal itu hari-hari ini, maka kau sama saja seperti orang-orang yang diundang tapi menolak. Sama persis seperti seorang tadi yang sudah ada di pesta, tapi akhirnya tetap dilempar ke neraka. Saya ngomong terakhir di tempat ini. Saya berkata kepada saudara, enggak pasti semua kita masuk ke surga. Saya senggol kiri kanan. Enggak pasti kita masuk ke surga. Bilang. Saya berani ngajar begitu. Saya senggol lagi kiri kanan. Lu jangan-jangan. Bilang. Yang disenggol bilang, muka lo lebih gak cocok lagi masuk surga. Bilang sama mereka, respon kebaikan Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu harus direspon. Caranya apa? Caranya mau datang kepada Tuhan hari ini. Dan yang berikutnya, hormati dia. Pakai baju pesta. Hidup benar. Hidup kudus. Suami istri saling mengampuni. Gue ngomong ya, gue sama Silvi tuh sering aja ribut. Cina sama Jawa ribut. Bohong lah kalau gue tuh romantis gitu. Terus tiap hari gue pipinya, gue kadang-kadang begini, kalau geradakan sih marah dia. Tapi gue berusaha jaga. Tetap cinta sama dia, tetap sayang sama dia. Jaga cinta gue sama dia. Gimana saudara? Yuk hari ini yuk. 2019 bertobat ya. 2020 sama-sama semua kita ya. Hidup benar. Gak tahu kapan Tuhan datang nanti. Supaya kita datang semuanya. Dibawanya masuk dalam pesta penjamuan kawinnya. Tuhan Yesus memberkati.